Oke, halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan, kita kembali lagi buat mereview market di minggu ini teman-teman ya. Kita akan coba bahas gold terlebih dahulu karena ini terjadi gejolak market yang cukup signifikan ya di market gold. Karena kalau teman-teman sudah baca artikel yang saya kirim, ini ternyata selain dari efek non farm payroll di hari Jumat, ini kan di Jumat lalu ada tanggal 2 ya. Jumat lalu ini ada rilis data terkait ketenagakerjaan non farm payroll. Ini turun ke angka 177 ya, dari 185K turun ke angka 177. Artinya tenaga kerja di Amerika Serikat ini berkurang. Ini masih efek pengurangan tenaga kerja atau pemangkasan tenaga kerja yang dilakukan oleh Presiden Trump seperti itu ya. Nah, eh, selain efek dari NFP, kita tahu bahwa di hari kemarin juga kalau kita lihat secara daily, ini candle-nya naik signifikan, kurang lebih ada 100 poinan ya, dari harga low ke harga high, 100 poin untuk kenaikannya. Nah, selain karena efek NFP, ternyata di hari Senin lalu, kalau teman-teman baca artikel yang sudah saya kirim, ini Trump memperlakukan tarif untuk produksi film di luar AS ya. Jadi dia memicu kembali perang dagang nih. Tapi dari perang tarif dari uh, apa namanya? Dari segi sekarang di produksi film seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman baca ini untuk perusahaan-perusahaan mungkin atau apa istilahnya ya, sineas yang di luar dari Amerika jika ingin produksi film di eh, Amerika ya, di luar Amerika ini akan dikenakan apa namanya tarif 100% seperti itu. Oke. Jadi memicu kembali perang dagang atau perang tarif. Kemarin kan sudah sempat mereda yang akhirnya membuat goldnya turun ya, turun sampai ke support 3.200 bahkan ya, sampai ke 3.202 seperti itu. Nah, kemarin kalau kita lihat secara teknikal kita sudah bahas, kalau teman-teman masih ingat di minggu lalu kita bahas ada pola yang terjadi double bottom ya, ternyata tidak berhasil setelah dia breakout resistance. Ini tidak berhasil jebol lagi, koreksinya kita batasin di area 303 sampai 313. Oke, lalu dia ngeflat di area ini ternyata tidak sanggup dan harganya turun ya, turun kemudian melewati support yang ini nih, yang 3265. Akhirnya karena dia sudah break area support ya, sudah break area support, harganya langsung jeblok nih ke 3.202 seperti itu. Nah, kemarin kalau teman-teman sadar ya, ini kemarin saya tidak sempat live juga kemarin. Ini terjadi yang namanya pola double bottom juga. Ini kita hapus dulu. Terjadi pola double bottom juga secara teknikalnya. Ini. Oke, ini turun satu, naik dua, lalu turun kembali supportnya di 225, tiga, lalu naik. Nah, neckline-nya ini di area sini teman-teman, 3270 ya. Makanya kemarin nge-flat di area 3270 sebenarnya. Oke, 6970. Nah, ketika dia breakout, saya kemarin sudah buatkan targetnya di 3316. Ternyata berhasil jebol di area kemarin dan hari ini melanjutkan kenaikan. Ini kalau teman-teman lihat candle per 4 jam ini Marubozu teman-teman ya, candle 4 jam. Kalau dia berhasil close di atas, ini lihat, ini pada saat open candle tidak turun sama sekali ya. Ini jam 8 tadi tidak turun sama sekali sampai sekarang masih naik. Kalau ini close-nya di area atas, masih di area atas ya. Pada saat ini jam 12 berarti ini jam ya jam 12 di candle 4 jam. Closing candle ini di atas ya, di atas area 80-an atau di 70-an juga masih oke, maka kita akan melihat kenaikan kembali terjadi seperti itu. Ini kalau secara teknikal ini sudah sangat mendukung kenaikan harga ya. Jadi transisi tren kemarin sudah sempat turun,
lalu dia coba untuk transisi mengarah naik. Oke, ini resisten pertama sudah berhasil dilewati. Oke, lalu yang ini sudah berhasil jebol, yang ini sudah, yang ini sudah. Jadi sudah beberapa resisten dia sudah lewati. Ya, yang perlu saya ingatkan adalah waspada terhadap teman-teman harus aware terhadap koreksi harga. Koreksinya kemana kira-kira? Nanti koreksinya bisa di area resisten sebelumnya. Jadi yang paling dekat di sini adalah di area sini teman-teman. 70. Oke, 3370, lalu ada resisten yang sama di area sini di area 56. Nah, ini teman-teman ini bisa menjadi area support kita. Jadi kalau koreksi terjadi maka potensialnya ini kita bisa tahu bahwa harga akan berhenti di area sini. Oke, 3370 dengan 3356 atau 55. Oke, ini adalah area supportnya. Ini kalau kita ambil case-nya berdasarkan support di 4 jam ya teman-teman ya. Nah, ada kemungkinan harganya akan berhenti di area 3355 dan 3370 kalau nanti dia terjadi koreksi. Karena pasti akan ada koreksi, ini harga sudah naik signifikan. Per hari ini saja teman-teman kalau lihat ini sudah naik 60-an poin ya, hampir 60-an poin teman-teman. Oke, per hari ini saja low-nya di 22 nih, 2275. Nah, ini sudah naik 60-an poin teman-teman ya. Nah, kalau mau tahu koreksi kembali, ini bisa kita cek berdasarkan Fibonacci retracement juga. Ya, saya mau jelaskan juga kenapa harganya naik. Selain dari ada double bottom, ini juga di hari kemarin jenis candlenya ini Marubozu. Jadi teman-teman yang mau belajar mungkin bisa lihat, bisa googling misalkan ya, ini Marubozu candle ini apa sih? Nah, ini adalah jenis candle yang mengkonfirmasi kenaikan. Jadi ketika dia open ya pada saat open market harganya cuma turun sedikit ya atau bahkan tidak ada penurunan sama sekali, lalu dia closing di atas ya, dominan closing di atas, jadi candlenya berbentuk kotak tanpa ekor sama sekali, ekor atas ekor bawah ya, shadow upper shadow dan lower shadownya, maka ini konfirmasi bahwa karena kita bukannya daily, otomatis di besoknya di daily di hari besoknya ini akan ada terjadi yang namanya kenaikan. Makanya kemudian di hari ini pada saat open kalau teman-teman ngeh ini adalah Marubozu, maka di open market tadi teman-teman bisa ambil posisi buy sebenarnya. Kalau ada yang ngeh ya, jadi bisa ambil posisi buy di open tadinya karena kalau berpatokan pada ini ada terjadi yang namanya Marubozu. Nih. Oke. Case yang sama terjadi juga ini kalau saya hapus double bottomnya teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman kalau saya hapus ini, kalau teman-teman perhatikan pada saat terjadi penurunan ini tanggal 3 April turun ini terbentuk ini seperti apa namanya hammer kebalik sebenarnya, itu kan lebih menyerupai doji nih, doji. Ini doji yang mana teman-teman bisa cek nanti. Nah, lihat yang terjadi. Ini adalah tanda-tanda candle kembalikan arah. Ketika di tanggal 8 membentuk seperti ini, tanggal 9-nya ya terjadi candle bullish engulfing seperti ini. Nah, ini kejadian ya pada saat dia turun di hari Kamis 1 Mei terbentuk doji juga. Oke. Nah, ini sebenarnya doji ini sudah menandakan bahwa harganya akan berbalik arah. Oke, hari Jumat. Lalu hari Seninnya benar berbalik arah, naik kencang, sama seperti ini. Ya, candle merah, lalu seperti doji, lalu dia naik signifikan. Candle berikutnya lihat, ketika dia terjadi bullish candle seperti ini, candle berikutnya juga naik panjang. Nah, ini terjadi di hari ini teman-teman. Artinya apa? Kenaikan ya hari ini nih polanya sama dengan yang terjadi di April lalu, tanggal 1 April. Oke. So, di tanggal 7 ya, 8 dan 9 ini terjadi di tanggal 1 Mei
2 Mei, lalu tanggal 5. Hari ini kita tinggal menunggu kenaikannya saja. Oke, naiknya sampai berapa? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Koreksinya saya sudah sampaikan bahwa ini kemungkinan terjadi koreksi, kalaupun nanti turun, ini akan terbatas di area 55 ya, 3355 sampai 3370. Oke, kalau terjadi koreksi, harusnya ada koreksi karena ini naiknya sudah cukup signifikan teman-teman ya. Kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, ini kelihatan nanti kenaikannya. Nah, oke. Seperti kemarin ini naik, lalu koreksi, teman-teman mau ambil buy di berapa, itu kan bisa tarik garis Fibonacci sebenarnya. Nah, seperti halnya dengan yang ini naik mulai dari open ya, open 3329. Kalau kita mau cari support terdekat, teman-teman bisa tarik seperti ini Fibonacci-nya. Jadi dari low yang candle merah ini pada saat naik, lalu ada candle merah berhenti, naik lagi dan teman-teman bisa tarik dari sini. Ini opsi yang pertama, 3355 nih. 3355 naik ke harga high sampai di harga high yang sekarang 3386. Maka peluang turunnya yang terdekat di area 3371 sampai 3367. Oke. Kita buat areanya 3371 sampai 3367. Sabar. 3367 sampai 3371. Nah, ini adalah area uh, supportnya ya kalau turun teman-teman ya. Jadi yang terdekat, kalau teman-teman yang mungkin transaksi scalping dan pengen cepat ya ini di area sini. Tapi kalau kita juga bisa tarik peluang turun jauhnya, ini kita bisa tarik dari bawah, dari mulainya candle ini naik ya. Ini kan tadi support di area ini di 3322. Nah, teman-teman bisa tarik di sini sampai ke ujung. Oke. Harga high-nya 3387. Oke. Nah, golden ratio-nya ini di 50 sampai 61%. Nah, ini di 3355 sampai 3347. Sama ya teman-teman ya, kalau dilihat. Oke. Nah, ini adalah area koreksinya teman-teman. Tadi lihat yang saya tandai 3355 sampai 3370. Nah, ini bisa menjadi area koreksi harga. Sejauh-jauhnya dia bisa ke 3347. Peluang koreksi itu masih terbuka lebar teman-teman ya. Jadi jangan apa namanya FOMO ketika terjadi market naik, teman-teman langsung entry posisi buy misalkan di mana aja pada saat dia naik. Untuk entry posisi teman-teman juga harus ngerti kapan masuknya. Jadi menunggu konfirmasi candle atau pada saat candlenya closing baru teman-teman bisa entry posisi seperti itu. Contoh pada saat jam 8 tadi naik bullish signifikan, mungkin teman-teman ada beberapa yang langsung buy ya masih cuan karena dia naiknya signifikan. Tapi ketika tiba-tiba teman-teman dapat buy-nya di 65 misalkan ya, pada saat terjadi koreksi ke 55 10 poin udah panik gitu. Makanya supaya menghindari itu ya psikologi trading ya teman-teman ya, supaya tidak dikduk di market lalu teman-teman tidak pusing ketika floating ya, paling aman ya ketika terjadi koreksi seperti ini. Jadi pada saat ada candle merah ya, ada candle merah seperti ini, pada saat koreksi terjadi closing candle, open candle berikutnya teman-teman bisa entry posisi buy. Karena kenapa buy opsinya? Karena dari satu candle saja dia sudah menunjukkan dominan pembelian terjadi di market ya, demandnya sangat kuat nih. Oke, lalu pada saat ini juga terjadi kenaikan yang signifikan ya, teman-teman juga menunggu. Oke, menunggu. Contoh ya, ini pada saat ini kan terjadi koreksi nih, dari opennya di 78 koreksi sampai 72, tapi ujungnya juga close-nya di 79. Artinya apa? Dominan buy, candle-nya masih candle bullish seperti itu. Ketika terjadi seperti ini, teman-teman bisa entry posisi juga, entry posisi buy. Resikonya kalau ini bukan merah, ya resikonya terjadi
koreksi juga nih ke 75. Nah, oke, tapi sempat naik ke 83. Kalau teman-teman buy di open candle ini 79, 83 ada 4 poinan. Oke. Kalau saya lebih prefer untuk teman-teman kalau mau entry di market ya tunggu pada saat terjadi koreksi karena lebih enak naiknya. Ketika ada beli di harga rendah ya kita peluangnya lebih besar. Area untuk take profitnya lebih besar seperti itu. Oke, itu saja saya rasa untuk gold. Kita belum bahas kenaikannya ya. Oke. Targetnya ini beberapa resisten sudah terlewati teman-teman ya untuk di gold ya, untuk gold sudah terlewati. Kalau kita mau tarik based on Fibonacci juga masih bisa, ini bisa di area sini resisten sebelumnya. Oke, pada saat dia turun sampai 3202 ya, ini bisa resisten berikutnya di 3346 nih. 3446 ini adalah resisten pertama. Kalau teman-teman mau tarik based on Fibonacci di time frame yang lebih kecil juga bisa. Atau pada saat dia mulai naik berdasarkan pergerakan harga yang kemarin-kemarin juga bisa. Nah, oke. Kalau berdasarkan pergerakan harga kemarin ini 32 mana nih? Kemarin low-nya 37 ya. 3237. Nah, 3237 sampai dengan di candle kemarin ya teman-teman ya, akhirnya 3338. Ini peluangnya dia ke 3401. Jadi area terdekat di 3401. Ini menjadi target area terdekat gold saat ini, oke? Nah, ini menjadi target area terdekatnya. Kalau nanti terjadi koreksi teman-teman harus tahu areanya di 70 ya, 70 yang terdekat, lalu di area 55. Jadi kalau kita buka time frame yang lebih kecil kelihatan di sini peluang penurunannya bisa di area sini. Oke, nah ini udah mulai ada koreksi-koreksi ya teman-teman ya. Sudah di area 78. Ini kalau dia tembus area ini 70 bisa ke 55. Tapi kemungkinan dia akan flat terlebih dahulu di area ini saja. Sebenarnya di area ini udah flat ya, di area 72 sampai ini sudah flat. Kalau tidak berhasil jebol dia bisa naik lagi ke target 3400 ya. Oke, itu saja.